wabarakatuh. Jadi pada hari ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pengering dalam pengolahan pangan. Sebelum itu, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah teknologi pengolahan pangan, yaitu yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Satrio Saloko MP, yang sudah memberikan tugas tentang pengeringan dalam pengolahan pangan pada kami. Oke, selanjutnya, jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang pengeringan dalam pengolahan pangan, yang dimana itu terdiri dari latar belakang dan tujuan, bahan dan metode, lalu tentang hasil dan pembahasan, lalu yang terakhir yaitu tentang kesimpulan. Oke, langsung saja untuk yang pertama, saya akan yaitu tentang latar belakang dan tujuan. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan. Jadi, latar belakang kenapa pentingnya kita mengetahui tentang pengolahan dan ini merupakan upaya penting yang tentunya dalam menjaga kualitas dan memperpanjang umur simpan bahan pangan yang tentunya mudah rusak diakibatkan oleh mikroorganisme, enzim, dan reaksi kimia. Dan kadar air yang tinggi itu salah satu faktor yang menyebabkan kerusakan dalam bahan pangan, karena air berperan sebagai media pertumbuhan mikroba dan tentunya mempercepat penurunan mutu bahan pangan, sehingga pengeringan ini merupakan salah satu metode yang sangat penting dalam pengawetan yang efektif dengan cara menurunkan kadar air sehingga aktivitas mikroba dapat ditekan, dan metode ini relatif sederhana serta ekonomis. Tentunya dapat dilakukan secara tradisional maupun modern. Oleh karena itu, pengeringan memiliki peran penting dalam menjaga kualitas dan ketahanan pangan. Jadi tujuannya menjelaskan pengertian pengeringan pada bahan pangan dan menjelaskan tujuan dan manfaat pengeringan dan mengetahui metode pengeringan pangan serta tentunya mengetahui faktor yang mempengaruhi pengeringan. Okay, next. Selanjutnya metodologi, yaitu bahan dan metode hasil dari review beberapa, yaitu 5 jurnal. Bahan dan metodenya silakan kepada Baik Nafila untuk menjelaskan. Nah, yang kedua ini ada metodologi, yaitu bahan dan metode. Metodologi ini yang digunakan dalam penyusunan makalah ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan studi literatur. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pengolahan dan pengeringan pangan. Kemudian menganalisis, membandingkan, serta mengaitkan hasil penelitian dengan teori yang relevan sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif. Selanjutnya, ada bahan yang digunakan dalam kajian ini berupa sumber pustaka ilmiah, sedangkan bahan dalam penelitian yang dianalisis meliputi bahan pangan berkadar air tinggi seperti buah kopi, kaskara, ikan, kelapa, dan pisang. Dan itu digunakan juga bahan tambahan seperti kitosan, gelatin, air, serta reagen kimia yang berfungsi dalam proses perlakuan dan analisis kualitas produk pangan. Dan selanjutnya itu ada peralatan yang digunakan dalam penelitian meliputi oven, pengeringan hibrida, timbangan analitik, termometer, serta alat analisis seperti spektrofotometer. Metode pengolahan bahan dalam jurnal mencakup berbagai tahapan seperti metode full wash dan alami pada kopi, perebusan dan perendaman pada ikan, serta fermentasi pada kelapa sebelum dilakukan proses pengeringan. Proses pengeringan dilakukan dengan berbagai metode, yaitu penjemuran matahari, pengeringan oven, dan pengeringan hibrida yang mengombinasikan keduanya. Selanjutnya, data hasil penelitian dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif seperti rata-rata dan standar deviasi, serta analisis lanjutan seperti ANOVA untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap kualitas produk pangan. Yang ketiga, ada hasil
Pengertian pengeringan. Pengeringan merupakan proses pengurangan kadar air Pengertian bahan pangan melalui pengeringan merupakan pemanasan sehingga air yang terkandung di dalam bahan menguap dan tersisa bagian padatan. Proses ini tidak hanya sekedar menghilangkan air, tetapi juga melibatkan perpindahan panas dari sumber panas ke bahan serta perpindahan uap air dari dalam bahan ke lingkungan. Dengan berkurangnya kadar air, bahan pangan menjadi lebih stabil dan tidak mudah mengalami kerusakan selama penyimpanan. Nah, selanjutnya itu ada peran dan tujuan pengeringan. Pengeringan berperan dalam menjaga kualitas bahan pangan dengan cara menghambat kerusakan. Perannya yaitu menghambat mikroorganisme, yaitu karena air sebagai media pertumbuhan dikurangi memperlambat reaksi kimia dan enzim, sehingga kualitas bahan tetap terjaga. Tujuan pengeringan, yang pertama itu ada memperpanjang umur simpan. Bahan tidak cepat rusak, mengurangi berat dan volume, memudahkan penyimpanan, mempermudah distribusi, serta produk lebih ringan dan praktis. selanjutnya yaitu prinsip dasar pengeringan dan juga kadar air dan aktivitas RAW maupun metode pengeringan akan dibacakan oleh Alia Afifa. Silakan kepada Alia. Baik, saya akan membaca dasar pengeringan. Proses pengeringan terjadi karena adanya perpindahan panas yang menyebabkan air dalam bahan menguap dan perpindahan massa yang membawa uap air keluar dari bahan. Kedua proses ini, bahan panas terjadi melalui konduksi panas pindah melalui kontak langsung dengan bahan. Yang kedua itu ada konveksi melalui udara. Yang ketiga itu ada radiasi langsung dari sumber. Semakin tinggi suhu dan semakin baik aliran pengeringan akan semakin cepat. Ada air atau AW kan jumlah air dalam bahan pangan. Sedangkan aktivitas air menunjukkan yang dapat digunakan organisme. Kedua hal ini sangat berpengaruh terhadap daya simpan bahan. Hubungannya tinggi mikroorganismenya itu sulit berkembang. Aktivitas air menurun sehingga bahan menjadi lebih tahan lama. Next ada metode open. Pada metode ini panas dari open ditransfer ke bahan melalui konduksi dan konveksi. Energi panas digunakan untuk menguapkan air yang berada di permukaan bahan lebih dahulu. Setelah itu, air pada bagian dalam akan bergerak ke permukaan melalui proses difusi karena adanya perbedaan kontraksi air. Intinya, panas masuk, air menguap dari permukaan. Yang kedua itu ada hot. Alia lagi nge-lag. Maaf, enggak ada suaranya. Mungkin bisa dilanjutin oleh teman kita, yaitu silakan pada bisa dimulai dari ketiga, yaitu tentang metode gimana si recycling dan spray drying. Bisa dimulai dari situ. Untuk metode modernnya itu ada freeze drying dilakukan dengan pembekukan bahan lalu menghilangkan air melalui sublimasi sehingga kualitas tetap terjaga. Spray drying digunakan untuk badan cair yang diubah menjadi bubuk dengan cara disemprotkan ke udara panas. Tiga, ada spray drying. Konsep kerjanya itu atomisasi penguapan sangat cepat. Bahannya itu cair diubah menjadi butiran kecil melalui proses atomisasi. Karena ukurannya sangat kecil, luas permukaannya menjadi besar sehingga saat bertemu udara panas, air langsung menguap dalam waktu sangat singkat. Hasilnya adalah partikel kecil berbentuk bubuk. Yaitu dia berbentuk cair, disemprot jadi droplet, kena udara panas, langsung kering jadi bubuk. Yang keempat ada namanya freeze drying atau pengeringan beku, di mana konsepnya itu
sublimasi es menjadi uap tanpa jadi cair. Bahan dibekukan terlebih dahulu sehingga air berubah menjadi es. Dalam kondisi vakum, es tidak mencair tetapi langsung berubah menjadi uap atau sublimasi. Karena tidak melewati fase cair, struktur bahan tetap terjaga. Intinya itu air dibekukan, kemudian es langsung jadi uap atau sublimasi, bahan kering tanpa rusak struktur. Ringan hibrida kerjanya itu kombinasi mekanisme untuk efisiensi optimal. Metode ini menggabungkan dua prinsip pengeringan sekaligus, misalnya udara panas, konveksi untuk mengurangi kadar air awal, microwave atau vakum untuk mempercepat penguapan dari dalam. Tujuannya adalah memanfaatkan kelebihan masing-masing metode agar proses lebih cepat dan kualitas tetap baik. Faktor yang mempengaruhi pengeringan itu keberhasilan pengeringan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Suhu udara, semakin tinggi suhu, air lebih cepat menguap, tetapi terlalu tinggi dapat merusak bahan kelembapan udara. Udara kering lebih cepat menyerap uap air kecepatan aliran udara, membantu membawa uap air keluar dari bahan ukuran dan ketebalan bahan. Bahan tipis lebih cepat kering dibanding bahan tebal. Pengendalian faktor ini penting agar hasil pengeringan optimal. Pengeringan menghasilkan berbagai produk pangan yang awet dan praktis. Pertama, ikan kering lebih tahan lama dibanding ikan segar. Yang kedua, buah kering memiliki rasa lebih manis karena kadar air berkurang. Ketiga, susu bubuk mudah disimpan dan disajikan kembali. Kopi dan teh memerlukan pengeringan untuk menjaga kualitas. Produk ini menunjukkan bahwa pengeringan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Sebelum kesimpulan dan saran, saya mau buka sesi diskusi. Mungkin teman-teman dari kelompok 4 bisa bertanya, mungkin atau ada yang kurang dipahami, silakan untuk menekan fitur raise hand ya. Saya mau mewakili sebagai perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, nama saya Nima Denidia Pratiwi dari kelompok 4, ingin bertanya apakah semakin tinggi suhu dalam proses pengeringan akan selalu menghasilkan produk yang dengan kualitas yang lebih baik? Diterima pertanyaan saya? Bisa. Mungkin lagi untuk Uli. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, jika pengeringan bertujuan untuk menurunkan kadar air untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme, mengapa masih ada produk kering yang bisa rusak atau bahkan berjamur selama penyimpanannya? Itu saja mungkin. Terima kasih. Mungkin bisa memberikan waktu bisa untuk kami diskusi dulu ya, menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Oke, untuk pertanyaan pertama dari Nidia, yang dimana apakah semakin tinggi suhu dalam proses pengeringan itu akan menghasilkan kualitas produk yang lebih baik atau bahkan lebih buruk. Seperti itu benar, Nidia? Iya, betul sekali, Ai. Oke, saya izin ya, saya akan menjawab. Jadi, walaupun suhu itu makin tinggi dalam proses pengeringan, dia itu tidak selalu menghasilkan kualitas produk yang lebih baik. Tapi suhu yang tinggi. Jadi, kalau menurut kami, dari hasil diskusi kami, dia tidak selalu menghasilkan kualitas produk yang lebih baik. Tetapi suhu yang tinggi ini memang dapat mempercepat proses pengeringan karena airnya itu lebih cepat menguap. Tetapi jika kalau suhunya itu terlalu tinggi, dia ini dapat menyebabkan kualitas produk tersebut, dia itu bisa menyebabkan kualitas produk tersebut rusak karena suhunya itu terlalu tinggi.
Sehingga dampaknya itu bisa contohnya seperti adanya perubahan warna atau seperti browning dan juga hilangnya nutrisi, misalnya seperti vitamin serta perubahan tekstur yang menjadi keras atau tidak alami. Oleh karena itu, perlunya atau pentingnya suhunya itu diatur secara optimal agar pengeringan tersebut bisa tetap cepat, tetapi kualitas produk pangan yang kita hasilkan itu tetap tinggi kualitasnya dan juga tetap terjaga dan bisa dikonsumsi. Apakah sudah dipahami? Sudah, Ai. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Untuk jawaban pertanyaan kedua dari Uli bisa dijawab oleh Baik Nafila. Silakan kepada Baik Nafila. Pertanyaan Uli itu tadi kan kenapa produk kering itu bisa rusak atau berjamur selama penyimpanan? Eh, jadi gini, eh, karena meskipun kadar air ini udah rendah, produk ini masih bisa menyerap kembali kelembapan dari lingkungan jika penyimpanannya itu tidak tepat. Hal ini akan meningkatkan aktivitas air, AW, sehingga memungkinkan mikroorganisme itu seperti kapang itu kayak tumbuh kembali gitu. Nah, selain itu, beberapa mikroorganisme itu memang mampu bertahan dalam kondisi kering dan aktif kembali saat kondisi itu mendukung. Faktor lain seperti kemasan yang tidak kedap udara, suhu penyimpanan, dan kontaminasi juga berperan dalam kerusakan produk kering. Bagaimana, Uli? Baik, Mbak Nabila, terima kasih sudah cukup jelas. Oke, karena tadi sesi diskusi sudah kita lakukan, langsung saja kita kepada sesi penutup yaitu saran. Jadi kesimpulan dari seluruh pembahasan kita pada hari ini yaitu pengeringan itu merupakan dia metode penting dalam pengolahan pangan yang bertujuan menurunkan kadar air sehingga bahan menjadi lebih awet dan stabil. Proses ini juga melibatkan perpindahan panas dan massa serta dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti suhu, kelembaban, dan juga karakteristik bahan. Berbagai metode dalam pengeringan digunakan, mulai dari metode modern, mulai dari metode tradisional maupun modern. Sehingga oleh karena itu pentingnya pemilihan dan kendalian kondisi pengeringan yang sangat diperlukan agar kualitas produk tersebut tetap terjaga, tentunya aman dikonsumsi serta memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9 tentang pengeringan dalam pengolahan pangan. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan baik kesalahan kata maupun kesalahan tindakan. Mohon maaf apabila atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 4 atas kesediaannya dan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.